Halo, jumpa lagi bersama Cece. Hari ini kita mau lanjut bahas tentang pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, kalau yang kemarin itu kita semuanya bisa difaktor. Dan kali ini kalau kalian lihat dari soalnya udah kelihatan ada yang berupa variabel. Ya, di sini ada. Nah, yang mau Cece tegaskan terlebih dahulu adalah mindset untuk tetap tenang. Jangan, waduh ada apaan ini? Wah, udah gelisah duluan ya, santai. Oke, maka kita cek dulu sama-sama. Maka kalau kalian lihat di bagian pembilang, itu ada x kuadrat min 6x, itu nanti kita bisa langsung faktor. Jadi x min 6. Kemudian si penyebut min x kuadrat plus 2x min 5 yang harus kita kerjain. Oke, nah untuk bagian penyebut ini, kita cek dulu ke diskriminan karena udah nggak bisa difaktor kayak Cici ajarin kemarin. Kalau nggak bisa difaktor, kita cek diskriminan-nya dulu. Diskriminan-nya adalah b kuadrat, yaitu 4a kuadrat min 4ac, a-nya min 1, a-nya min 1, c-nya min 5. Lalu kita dapat bentuk d ini 4a kuadrat minus 20. Terus di sini kan di soal dikasih nih A-nya itu di antara 1 atau 2, maka Cici misalnya deh kita anggapnya 2 dulu biar nggak capek ngitungnya ya. Kalau A2 berarti 2 kuadrat dikali 4 itu 16, dikurang 25 itu berarti negatif. Oke, kalau A-nya 2 dia negatif, maka logikanya kalau A-nya nggak nyampe 2 udah pasti negatif juga dong. Orang kalau 2 aja dia negatif, apalagi kalau nggak nyampe 2. Oke, sampai situ paham ya? Lalu kemarin kita udah tahu kalau dia diskriminan negatif, dia ada dua kemungkinan, definite positif atau definite negatif. Kita cek koefisien x kuadratnya. Oh, koefisiennya min 1. Berarti ini kita akan sebut sebagai definite negatif. Nah, yang perlu kita highlight adalah kalau definite negatif itu beda sama si definite positif. Orang positif nggak bakal ngerusak ya. Tetapi kalau yang negatif kan nanti jadi ngasih kebiasaan jelek. Kalau CC sendiri, untuk definite negatif itu biasanya akan CC positifkan. CC kali dengan min 1. Oke? CC kali min 1, maka tandanya jadi kebalik. Ya. Tadinya tandanya itu adalah lebih dari 0, itu menjadi kurang dari 0. Nah, kemudian ini kan udah jadi definite positif nih waktu dikaliin. Maka CC lupakan. Jadi kita cukup ngurusin X dikali X min 6 kurang dari 0. Maka ini tinggal bikin garis bilangan seperti biasa. Plus minus. Koefisien makronya positif berarti plus min plus. Nanti kalau kurang dari 0 berarti kita ngambilnya negatif. Jadi setelah kita gambar garis bilangan, ambil area negatif, maka kita akan dapat penyelesaiannya X diantara 0 dan 6. Oke? Sampai sini mudah-mudahan paham. Jadi sebenarnya kunci awal adalah tenang. Ingat kalau nggak bisa difaktor, itu harus cek diskriminan. Oke? Next, Cici mau lanjut ke soal keempat, tapi ini Cici cuma ngasih gambaran sekilas dan Cici yakin kalau kalian mengikuti dari awal, kalian harusnya bisa ngerjain nomor 4 ini. Oke, di soal keempat, ini Cici punya soalnya x kuadrat plus x min 2, x plus 3 kuadrat per x kuadrat min 2x, x kuadrat plus x plus 6. Nah, di sini soal kali ini Cici nggak bikin penjabaran pembahasan, tapi Cici akan jelaskan. Bagian yang berwarna hitam ini bentuknya bisa difaktor semua ya. Dikali min 2 tambah 1 ada kan? Plus 2 sama min 1. Lalu yang ini juga bisa difaktor. Nah, sekarang kita lihat yang ini. X kuadrat yang biru ini, x kuadrat plus x plus 6 itu udah jelas nggak bisa difaktor. Dan bentuk plus semua sebenarnya tanpa kita ngecek diskriminan udah tahu. Bentuk ini pasti akan definite positif. Oke, nanti kalau kalian cek, bentuk ini pasti akan definite positif. Kemudian, bentuk x plus 3 kuadrat ini, Cici nggak bisa bilang definite positif ya. Kalau definite positif itu berarti dia nggak nyentuh sumbu x. Oke, tapi yang ini lebih tepatnya dia tidak negatif. Ya, nanti di akhir baru. Nah, jadi ini hijau dan biru ini kita abaikan. Hijau dan biru Cici abaikan. Waktu ngerjain itu Cici abaikan dulu. Ya. Nah, kemudian ini difaktor kayak seperti biasa. Jadi nanti kita dapat x plus 2x min 1, x min 2,
Lalu sama kayak kemarin kita akan bikin dulu garis bilangan, ya. Garis bilangannya ada 4, jangan lupa bagian penyebut selalu kosong, nggak pakai sama dengan. Oke, nanti kalian coba kerjain sendiri tahap-tahapnya. Jadi sekali lagi bagian yang ini kita boleh abaikan karena pasti positif. Ini juga definite positif, pasti positif. Jadi boleh diabaikan, kita tinggal ngurus ini ya. Nah kemudian ada sama dengan nih. Nah bagian yang ini tadi yang saya bilang, ini nggak bisa dibilang definite positif karena dia bisa 0. Maka dari itu nanti kita akan punya hasil X sama dengan min 3. Maka nanti kalau kamu nyoba ngerjain, kamu akan dapat jawabannya adalah B. Ya, jadi pakai garis bilangan tadi kamu akan dapat ini. Lalu dari mana ini muncul? Ini muncul saat kamu mengabaikan X plus 3 ini. Ya, jadi X plus 3 ini diabaikan sementara karena dia pasti positif. Tapi dia akan jadi pembuat 0. Karena soal ada sama dengan 0. Ya. Andainya soalnya nggak ada sama dengan 0, ya udah. Berarti ini nggak perlu. Karena nggak bakal 0 kan. Dan ini sudah pasti positif, ya udah. Langsung diabaikan aja 2 ini. Oke? Mudah-mudahan paham soal nomor 4. Kalau ada yang masih bingung atau nggak dapat, boleh PM, nanti Cici coba bikinin pembahasannya kalau emang masih bingung. Ya, jadi ini sebagai latihan dulu untuk nomor 4. Oke? Semoga contoh-contoh pertidasamaan pecahan kemarin itu bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.